Salam jumpa sahabat Lintas Family TV dimanapun Anda berada. Kembali kami hadir untuk mengulas isu-isu menarik yang lagi viral di media-media sosial, media elektronik maupun di media-media cetak, ataupun untuk membahas isu dan laporan pengaduan masyarakat yang sedang mencari keadilan melalui firma hukum Garuda Nusantara. Tetapi sebelum kami lanjutkan ulasan ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen konten-konten Lintas Family TV, biar kami akan tetap eksis untuk mengulas isu-isu menarik yang tentu akan menghebohkan. Baiklah sahabat Lintas Family TV, kali ini kami akan melanjutkan ulasan kami. Siapa yang menjual Pulau Tandur di Kota Batam edisi kelima? Bahwa dalam edisi keempat kemarin, kami telah menyimpulkan bahwa Gubernur Kepulauan Riau memiliki hak atau kewenangan untuk menerbitkan izin pengolahan jasa lingkungan untuk usaha pariwisata di dalam kawasan hutan berdasarkan pasal 9 Peraturan Menteri Kehutanan nomor P22 tahun 2012. Tetapi sebelum gubernur menandatangani izin yang diajukan oleh pengusaha, ada proses panjang yang harus diselesaikan sebagai persyaratan, baik menyangkut persyaratan administrasi perusahaan maupun persyaratan teknis atau kajian teknis, dan juga ada AMDAL atau UKL UPL yang harus diselesaikan oleh pengusaha. Dalam kajian teknis yang merupakan tugas Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau, akan diuraikan rencana asli melalui gambar proyek yang sudah disiapkan oleh pengusaha, disesuaikan dengan keadaan sebenarnya lokasi di Pulau Tandur. Jika Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau menyusun kajian teknis secara benar dan menurut standar operasional baku dalam pekerjaan, tentu Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau harus turun ke Pulau Tandur untuk mendapatkan data sebenarnya kawasan atau tanah di Pulau Tandur. Mereka pasti akan melihat ada kebun kelapa di atas Pulau Tandur, ada kebun karet dan tanaman buah-buahan di atas Pulau Tandur. Dan pasti Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau menjumpai Lurah Pulau Kasu sebagai kepala wilayah administrasi pemerintahan setempat untuk menanyakan siapa yang memiliki kebun kelapa di Pulau Tandur, siapa yang memiliki kebun karet di Pulau Tandur, atau siapa yang memiliki hak atas tanah di Pulau Tandur, walaupun Pulau Tandur sudah ditetapkan sebagai kawasan hutan produksi berdasarkan SK Menteri Kehutanan tahun 2015 dan tahun 2018. Tetapi masyarakat sudah menguasai tanah di Pulau Tandur bahkan sebelum kemerdekaan Republik Indonesia, sebelum adanya Undang-Undang Pokok Agraria, dan sebelum adanya Undang-Undang tentang Ketentuan Pokok Kehutanan Republik Indonesia. Ada fakta menarik ditemukan masyarakat yang menguasai tanah di Pulau Tandur terhadap izin pengelolaan Pulau Tandur dalam klasifikasi pengelolaan jasa lingkungan untuk usaha pariwisata yang diterbitkan Gubernur Kepulauan Riau, bahwa berdasarkan keterangan yang diberikan Ketua RT dan RW dalam wilayah administrasi Pulau Tandur, juga Lurah Pulau Kasu, Camat Belakang Padan, dan mungkin Wali Kota Batam tidak mengetahui bagaimana Gubernur Kepulauan Riau menerbitkan izin terhadap satu pulau yang masih dikuasai masyarakat Batam tanpa sepengetahuan pemerintah setempat. Menurut Lurah Pulau Kasu dan Camat Belakang Padang, pemasangan pelang pemberitahuan telah diterbitkan izin pengelolaan Pulau Tandur untuk satu perusahaan swasta
tidak diketahui oleh lurah dan camat setempat. Jika proses seperti ini, lalu apa isi kajian teknis yang disusun oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau? Apa isi UKL-UPL atau AMDAL yang disusun perusahaan untuk mendapatkan izin lingkungan dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Riau? Dengan fakta ini sangat patut diduga data-data yang digunakan Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau dalam kajian teknis sebagai pertimbangan kepada gubernur sebelum menerbitkan izin adalah data-data tidak benar dan data-data yang tidak berdasarkan fakta yang sebenar-benarnya, tidak akurat, dan terkesan menjerumuskan Gubernur Kepulauan Riau ke dalam pekerjaan yang salah. Hal ini sehingga kami meminta Gubernur mengevaluasi kinerja dari Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau. Karena pekerjaan-pekerjaan seperti ini sungguh sangat membahayakan jabatan seorang gubernur. Satu hal yang patut kami ingatkan untuk perusahaan swasta dimanapun yang ingin membangun usaha pariwisata di pulau-pulau. Satu hal yang patut kami kemukakan untuk Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau. Jangan coba-coba menakut-nakutkan masyarakat pulau dengan ungkapan tanah ini tanah negara karena masuk dalam kawasan hutan. Jangan seenaknya mencabut hak-hak masyarakat pulau dengan alasan masuk dalam kawasan hutan. Jangan semau perutmu kalian mematok-matok pulau-pulau di sekitar Batam, Karimun, Bintan, Lingga, sampai kepada Natuna dan Anambas. Lalu dalam sekejap mata kalian menerbitkan izin untuk perusahaan-perusahaan swasta yang mau mengelola pulau-pulau tersebut untuk kawasan pariwisata, padahal masyarakat tidak mengetahui itu dan tidak ada manfaatnya sama sekali untuk kepentingan masyarakat. Cara-cara yang kalian pergunakan sekarang adalah praktek-praktek yang dijalankan masa invasi penjajahan Belanda yang masuk ke Indonesia, di mana pemerintah Hindia Belanda merampas hak-hak rakyat untuk dan atas nama kepentingan pemerintah Hindia Belanda. Dan apa? Rakyat dibiarkan melarat. Inilah situasi yang sama yang kalian terapkan. Begitu tidak manusiawi ketika sebuah perusahaan swasta menawarkan kompensasi terhadap tanah yang sudah dikuasai masyarakat dengan nilai 25 juta per satu surat, di mana luas tanah tersebut 2 hektar atau 20.000 meter. Artinya si pengusaha swasta ini menilai tanah masyarakat di pulau-pulau itu dengan harga 1.250 per meter. Ini namanya sebuah penghinaan. Kami harus ingatkan pihak pengusaha, sebelum keluarnya SK Menteri Kehutanan tahun 2015 dan tahun 2018 yang menetapkan Pulau Tandur masuk dalam kawasan hutan produksi, masyarakat sudah mengelola Pulau Tandur sejak tahun 1960-an. Bahkan sebelum keluarnya Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang pokok-pokok agraria dan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1967 tentang ketentuan pokok kehutanan, masyarakat di Pulau Tandur sudah mengelola, merawat, dan menjaga pulau tersebut. Pantaskah kalian memberikan harga ataupun nilai kompensasi 1.250 per meter?
Tanyakanlah kepada Pak Gubernur kalian. Pada tahun 1980 dan 1990, ada perusahaan swasta mengambil tanah-tanah masyarakat di Batam, di Karimun, di Bintan dengan cara pemaksaan hanya dengan harga Rp200 per meter. Apakah hal-hal yang sama akan kita ulangi di tahun-tahun sekarang? Ini sesuatu yang tidak masuk di akal dan sungguh sangat tidak manusiawi. Sebagai pihak yang memahami situasi dan kondisi masyarakat, sebagai pihak yang memahami ketentuan peraturan tentang pertanahan dan tata kelola pertanahan, saya mengutuk dengan keras satu hal yang harus dipahami oleh kita bersama. Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, sampai pada Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P44 Tahun 2013 tentang pengukuhan kawasan hutan. Tidak seenaknya negara memasukkan tanah-tanah yang sudah dikuasai oleh masyarakat menjadi kawasan hutan. Ada satu proses panjang yang namanya proses inventarisir terhadap hak-hak pihak ketiga yang masuk dalam peta rencana kawasan hutan. Dan jika ada hak-hak pihak ketiga atau hak-hak masyarakat yang masuk dalam peta rencana kawasan hutan, maka pemerintah akan menyelesaikan hak-hak pihak ketiga atau hak-hak masyarakat tersebut sebelum kawasan tersebut ditetapkan menjadi kawasan hutan. Jika Pulau Tandur sudah dimasukkan sebagai kawasan hutan berdasarkan SK Menteri tahun 2015 dan tahun 2018, tanpa penyelesaian hak-hak pihak ketiga atau tanpa penyelesaian hak-hak masyarakat di Pulau Tandur, maka kami sebenarnya bisa dapat menyimpulkan bahwa SK Menteri tersebut adalah maladministrasi atau cacat hukum. Tetapi apakah masyarakat harus menggugat SK Menteri tersebut? Bagi kami, tidak perlu masyarakat melawan atau menggugat pemerintah. Tetapi secara perdata, masyarakat terikat dengan tanah yang sudah dikelolanya. Oleh karena perbuatan hukum yang ditimbulkan, mereka sudah menanam tanaman di atas Pulau Tandur. Pohon-pohon yang ditanam sudah besar di Pulau Tandur, dan disitulah timbul sesuatu hal tentang tanah negara. Bukan karena tanah masyarakat masuk dalam kawasan hutan sehingga dapat disebut tanah negara. Tetapi tanah negara adalah tanah yang di atas tanah tersebut tidak melekat sesuatu hak. Jadi tanah negara bukan berarti tanah yang sudah diwakafkan. Tanah negara bukan tanah hibah. Tanah negara bukan tanah ulayat. Tetapi tanah yang tidak melekat sesuatu hak, baik hak guna bangunan, hak pakai, maupun hak misalnya hak guna usaha, itu bukan tanah negara. Dan tanah negara termasuk tanah yang bukan aset negara, itu juga masuk dalam tanah negara. Artinya tanah negara ini terikat dengan pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bumi, air, kekayaan alam yang terkandung di dalamnya
dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat. Hal-hal tentang kekuasaan negara ini telah diperjelaskan dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang pokok-pokok agraria, di mana kekuasaan negara itu menyangkut kekuasaan negara atau kekuasaan pemerintah untuk mengatur hubungan-hubungan hukum dan tata kelola tanah di dalam negara Republik Indonesia. Walaupun dalam pengertiannya, tanah negara juga adalah tanah yang ditetapkan oleh undang-undang, dan kawasan hutan adalah satu penetapan yang dikeluarkan oleh negara berdasarkan undang-undang. Tetapi ketika ada hak-hak masyarakat belum diselesaikan dalam kawasan hutan tersebut, maka pemerintah daerah harus mengambil peran supaya hak-hak masyarakat tidak terabaikan atau tidak dikorbankan masyarakat daerah. Bukan seperti apa yang telah dilakukan oleh Gubernur Kepulauan Riau, menerbitkan satu izin atas pengelolaan satu pulau yang mana pulau tersebut telah dikuasai oleh masyarakat. Yang begini namanya kita mengorbankan hak-hak masyarakat. Kita tidak menghargai hak-hak masyarakat, dan kita menyepelekan hak-hak masyarakat. Padahal yang semestinya siapapun pemerintah daerah, dia harus berpikir bahwa yang memilih dia untuk menjadi bupati, yang memilih dia untuk menjadi gubernur, yang memilih dia untuk menjadi wali kota, yang memilih dia untuk jadi presiden, itu adalah rakyat. Artinya kedaulatan itu ada di tangan rakyat. Bahkan Presiden Republik Indonesia, Insinyur Joko Widodo, sudah mengetahui bahwa banyak sekali tanah-tanah yang sudah dikuasai oleh masyarakat tetapi masuk dalam kawasan hutan. Sehingga Presiden telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2018 tentang penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan untuk mempercepat reforma agraria. Dalam peraturan presiden ini sudah dijelaskan bahwa apabila tanah masyarakat atau apabila masyarakat sudah menguasai tanah-tanah dengan etikat baik sebelum terbitnya SK Menteri Penetapan Kawasan Hutan, maka tanah-tanah tersebut harus dikeluarkan dari peta kawasan hutan. Itulah peraturan presiden. Tetapi yang kita hadapi sekarang, ketika presiden begitu jeli, begitu tanggap, begitu memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, tanah-tanah masyarakat yang masuk dalam kawasan hutan, nampak-nampaknya tidak sejalan dengan pemerintah daerah yang begitu tidak menghargai hak-hak masyarakat. Dan kami sangat menyayangkan hal-hal ini bisa terjadi. Mari kita ikuti ulasan Lintas Family TV selanjutnya.